Untungnya, di kejadian kali ini, Fan mampu menghalangi pedangnya yang mau menusuk tubuh Won Miho menggunakan tangannya sendiri, di saat dia mulai tersadar kembali. Won Miho yang kaget setelah melihat kejadian tadi, dia pun langsung terjatuh dan langsung pingsan saat itu juga. Sedangkan Fan, yang melihat dirinya hampir saja mengulangi kejadian di masa lalu, dia pun menjadi merasa bersalah, saat melihat Won Miho sampai jatuh pingsan karena perbuatannya, lalu dia pun pergi dari rumah itu, karena dia syok atas apa yang baru saja dia lakukan. Pamannya yang cemas saat melihat Won Miho yang hampir saja terbunuh sampai jatuh pingsan, dia pun menemui John, untuk bertanya kepadanya tentang apa yang baru saja terjadi kepada Won Miho. Dan John pun memberitahu, kalau sebelumnya dia hanya ingin memastikan bahwa Fan itu berbahaya atau tidak terhadap Won Miho. Tapi, saat melihat Fan menusuk tangannya sendiri, untuk melindungi Won Miho saat dia menjadi iblis, dia pun merasa bersalah, atas apa yang dia perbuat sebelumnya kepada Fan. Walau begitu, dia tetap ingin melindungi Won Miho dari Fan, karena bisa saja sewaktu-waktu, Fan berubah kembali menjadi iblis dan menyerang Won Miho lagi. Di lain sisi, Gong Tan yang masih dendam terhadap Won Miho, dia pun membebaskan lagi para iblis, yang terkurung di sebuah patung, dan dia ingin menggunakan para iblis itu, untuk membunuh Won Miho. Di pagi harinya, ada seseorang yang sedang ingin mendaki ke bukit yang ada di hutan Tamra. Dan saat dalam perjalanan ke bukit, langkahnya terhenti saat dia melihat ada seseorang yang sedang mengambil organ tubuh manusia yang sudah dia bunuh. Yang ternyata, dia adalah seseorang yang sudah dirasuki roh iblis, dan dia sedang membunuh para manusia, untuk diambil organ tubuhnya. Mengetahui ada seseorang yang melihat perbuatannya, dia pun langsung mengejar orang itu, dan langsung membunuhnya. Hingga kejadian itu sudah sampai masuk ke berita, dan membuat para warga, serta orang tua angkatnya Fan, menjadi khawatir dengan apa yang sedang terjadi di pulau ini. Di sisi lain, Won Miho yang sudah tersadar dari pingsannya, karena kejadian semalam, dia pun tetap pergi menemui Fan sambil membawa tas berisi obat, karena dia khawatir dengan luka yang ada di tangannya Fan saat melindunginya semalam. Tetapi, Fan malah menyuruh Won Miho pergi dari sini, dikarenakan dia masih khawatir, kalau dia nanti bisa saja menyerangnya lagi. Sambil mengingatkan Won Miho tentang kejadian semalam, kalau dia hampir saja membunuhnya. Walaupun Won Miho tahu kalau dia hampir terbunuh oleh Fan, tetapi dia juga mengingat kalau Fan jugalah yang melindunginya dari serangan para iblis, hingga dia bisa hidup sampai sekarang. Walaupun Won Miho sudah menjelaskan kalau dia tidak masalah dengan kejadian semalam, Fan tetap masih menyuruhnya untuk pergi menjauhinya, karena dia masih takut kalau dia bisa saja membahayakan nyawa Won Miho lagi. Setelah itu, Fan menemui orang tua angkatnya, untuk mengobati luka di tangannya, serta dia menceritakan kepada orang tuanya, kalau dia semalam hampir saja membunuh Won Miho lagi. Dan sekarang dia merasa kalau dirinya itu lebih berbahaya, daripada para iblis yang mengejar Won Miho. Orang tuanya yang kasihan melihat kehidupannya Fan yang sekarang, dia hanya bisa mengingatkan Fan, kalau sekarang Won Miho berinkarnasi kembali, mungkin dikarenakan Fan harus menjaga Won Miho, serta menebus dosa-dosanya, atas apa yang dia lakukan kepada Won Miho di kehidupannya dahulu. Setelah mendengar nasihat dari orang tuanya, Fan pun memutuskan untuk menjaga Won Miho kembali, tetapi dari kejauhan.
Lalu dia bergegas pamit pergi untuk memeriksa keadaan Won Mi-ho. Seperti biasanya, Won Mi-ho pergi ke sekolah untuk kembali mengajar, serta ditemani John yang ikut dengannya, karena dia ingin menjaga Won Mi-ho saat Fan tidak bersamanya. 야, 네가 교복 입고 앉아 있으면 여학생들이 널 가만두겠니? Dan tak sengaja, mereka berdua bertemu dengan temannya Won Mi-ho, yang juga mengajar di sekolahan ini. 또 뵙네요. 안녕하세요. Dan temannya, mau mengundang mereka berdua, untuk datang ke kafe nanti malam, sambil mengenalkan calon suaminya, yang menjalankan bisnis kafe tersebut kepada Won Mi-ho dan John. 나 이번 생에 가능할 거라고는 생각도 못했는데 이 언니가 다 뿌듯하다. 안 돼. 당장 사라져. 빨리 가. Setelah selesai mengajar di sekolah, mereka berdua pun kembali ke rumah untuk makan malam. Namun, saat mau makan, John mendapat panggilan dari seseorang, dan dia mendapatkan kabar tentang kakak kandungnya John, yang telah lama berpisah dengannya sejak kecil. 네, 강찬희 씨. 네, 맞아요. 제 형이에요. 형? Won Mi-ho yang kaget, karena baru mengetahui kalau John mempunyai kakak kandung dan sedang mencari keberadaannya, dia pun menyuruh pamannya, untuk meminta bantuan dari tim di perusahaannya, untuk mencari keberadaan kakaknya John yang berada di Korea. 당장 연락해서 큰 조카분 행방 수소문해달라고 하세요. 네. 그래야죠. Di lain sisi, iblis yang beberapa hari meneror di pulau ini, kembali membunuh manusia, dan mengambil organ tubuh manusia yang dia bunuh. Setelah iblis itu pergi, ternyata iblis itu diikuti oleh Gong Tan yang sudah mengamatinya beberapa hari lalu, sambil dia memberi tanda di tubuh manusia, yang sudah dibunuh oleh iblis itu. Lalu Gong Tan pergi menemui iblis itu, yang sedang membunuh manusia lagi. Yang ternyata, iblis itu sedang mencari organ tubuhnya, yang dulu pernah diambil oleh orang jahat, saat dia menjadi manusia. Dan sekarang, iblis itu masih merasakan kesakitan walaupun sudah menjadi manusia setengah iblis. Lalu Gong Tan pun menyarankan iblis itu, untuk pergi membunuh Won Mi-ho, dan mengambil organ tubuhnya, agar bisa mengobati kesakitan yang dia alami selama ini. Kembali ke Won Mi-ho dan John, yang baru saja sampai ke kafe tempat calon suami temannya itu bekerja. 왜 이렇게 늦게 왔어? 안녕하세요. 안녕하세요. Lalu, temannya Won Mi-ho mengenalkan calon suaminya, kepada mereka berdua, sambil menunjukkan gaun pengantin, yang akan dia pakai di pernikahannya nanti. 너무 예쁜데, 누나? 예뻐? Di tengah-tengah kebahagiaan yang Won Mi-ho rasakan, ternyata, Fan masih mengawasinya dari kejauhan, untuk memastikan keadaannya. Setelah mengetahui kalau Won Mi-ho baik-baik saja, dia pun kembali ke rumah orang tua angkatnya, untuk bersantai dan beristirahat. 저녁은? 상관없어. Namun, saat dia duduk santai di depan rumah, dia tak sengaja mendengar obrolan orang-orang, yang berada di rumah orang tuanya, yang sedang membicarakan tentang mayat, yang memiliki banyak luka tusukan pedang di tubuhnya, saat ditemukan meninggal. 경찰 얘기 들으나 칼자국이 깊게 12군데나 났대네라. Fan yang kaget, saat mendengar ada bekas luka tusukan pedang di tubuh mayat itu, dia pun langsung menanyakan, di mana keberadaan mayat korban pembunuhan itu sekarang. 저기 하늘이 커다란 대학병원에 있을걸. Setelah mengetahui keberadaan tempat mayat itu berada, dia pun bergegas pergi ke rumah sakit, untuk memeriksa sendiri keadaan mayat itu. Dan saat dia melihat bekas luka tusukan pedang di tubuh mayat itu, dia pun teringat dengan Gong Tan, saat dia dulu pernah membunuh seseorang dengan pedangnya, hingga meninggalkan bekas luka, yang sama persis dengan mayat yang sekarang dia lihat. Di keesokan harinya,
Won Miho yang sudah mendapatkan informasi tentang keberadaan kakaknya John, dia pun mengajak John untuk melihat keadaan panti asuhan tempat John dan kakaknya dulu pernah bersama saat kecil, sambil mengingat kembali kenangannya saat berada di panti asuhan ini. 사녀가 여기서 뭐해? 가자. Setelah itu, anak buahnya Won Miho memberitahu kalau kakaknya John sudah ditemukan dan sedang berada tidak jauh dari tempat ini, sambil memberikan alamat tempat kakaknya John berada. 형이 가까이 있다고요? 예, 복룡우라는 곳인데 고생했어요. Setelah mendapatkan alamat tentang keberadaan kakaknya John, Won Miho pun membawa John kembali ke rumah untuk istirahat, agar besok bisa menemui kakaknya bersama dengan dia, sambil berkenalan. Namun, John yang sudah tidak sabar, karena ingin segera bertemu dengan kakaknya, dia pun pamit ke Won Miho, untuk pergi sendirian menemui kakaknya. 너 진짜 혼자 갈 수 있어? 형한테는 혼자 가는 게 맞는 것 같아. 진짜 조심히 다녀와. 누나도. Dan saat Won Miho ingin masuk rumah untuk istirahat, dia mendapat telepon dari temannya, yang ingin berterima kasih kepada Won Miho, karena sudah memberikan hadiah untuk menginap di hotelnya saat berbulan madu nanti. 지금 오빠도 카페 안에 있는 거 뭐라도 털어줄 작정이야. Dan temannya sudah membuat kue untuk Won Miho sebagai tanda terima kasihnya, serta kuenya mau dihantar ke rumah Won Miho sekarang oleh calon suaminya, dan dia tidak bisa ikut karena dia lagi sibuk dengan tugas kerjaan dari sekolah. 미안해서 어째. 괜찮아. Saat dalam perjalanan ke rumah Won Miho untuk mengantarkan kuenya, perjalanannya harus terhenti, karena dia melihat ada sekelebat bayangan yang melintas di depan mobilnya. Lalu dia pun keluar mobil untuk mengecek di depan mobilnya, takutnya kalau dia tadi menabrak seseorang. Namun saat mengecek depan mobilnya, dia malah diserang oleh orang misterius dari belakang. Di sisi lain, Fan yang mengetahui kalau bekas luka tusukan yang ada di mayat kemarin adalah perbuatan Gong Tan, dia pun mencari keberadaan Gong Tan menggunakan pedangnya hingga sampai di rumah Won Miho. Dan ternyata memang benar, Gong Tan ada di rumah Won Miho. Dan dia juga orang misterius, yang menyerang dan membunuh calon suami temannya Won Miho. Won Miho yang baru datang, dia pun syok saat melihat calon suami temannya tewas di depannya, saat dia mau mengantar kue yang mau diberikan kepadanya. Melihat Gong Tan pergi setelah membunuh orang itu, Fan pun langsung mengejarnya, hingga sampai dia bertemu dengan Gong Tan dan langsung menyerangnya. Tetapi, Fan tiba-tiba berhenti, dikarenakan Gong Tan mengatakan kepada Fan, kalau mereka berdua dulu, telah dimanfaatkan dan dikhianati oleh Won Miho, di kehidupannya dulu hingga sekarang. Serta dia mengingatkan kalau Fan lah yang telah membunuh Won Miho di kehidupannya dulu. Fan pun menjadi merenungkan kembali perbuatannya, setelah mendengar ucapan dari Gong Tan, sampai membiarkan Gong Tan pergi begitu saja. 아직도 원장이 몰랐을 거라고 생각하는 거야. 그래서 바보처럼 여전히 지키고 있는 거야. Beralih ke Won Miho, yang baru saja pulang dari rumah sakit, setelah mengantar calon suami temannya yang tewas di depan matanya. Dia pun bertemu dengan John dan kakaknya, yang baru saja datang ke rumah. 강찬입니다. 같이 있고 싶어서 데려왔는데 괜찮아. 누나가 오늘 좀 정신이 없었네. Tetapi, karena masih syok dengan kejadian yang dia alami tadi, dia pun hanya menyapa kakaknya John, dan langsung masuk ke kamarnya untuk membersihkan diri.
Sedangkan John yang sedang bahagia, setelah bersama kembali dengan kakaknya, setelah sekian lama berpisah. Dia pun menunjukkan kepada kakaknya, kalau dia sekarang sudah menjadi pendeta, serta bisa melakukan pengusiran hantu di tubuh manusia. 성당 나가는 거 진짜 싫어했는데 너가 사제라니. 언제일지 모르겠지만 내 기도 꼭 들어주실 거라고 믿었는데. Dan John pun meminta kakaknya untuk tinggal di sini bersamanya, sambil berbicara dengannya dan menghabiskan waktu bersama seperti sekarang. 앞으로 계속 이렇게 웃고 같이 얘기하고 같이 시간 보내고 그냥 딱 이렇게만 있자. 그래 그러자. Namun tak disangka, ternyata kakaknya John adalah manusia setengah iblis, yang beberapa hari lalu membunuh para penduduk yang ada di pulau ini. 고통을 없앨 방법을 알려주마. 원정 성사를 찾아라. Dan sekarang, dia ingin membunuh Won Mi-ho dan mau mengambil organ tubuhnya. Tetapi dia gagal untuk membunuh Won Mi-ho dikarenakan ada pelindung yang sudah dibuat Van untuk melindunginya, serta dia juga sudah datang untuk menghabisinya. 소용없어. John yang terbangun dari tidurnya karena melihat kakaknya tidak ada di kamar. Dia pun kaget saat melihat kakaknya adalah seorang iblis dan sedang mau dihabisi oleh Van. 잠깐만 내 얘기 좀 들어봐. 저건 그냥 정연기야. Melihat kakaknya John sedang kabur darinya, Van pun langsung melempar John ke dinding dan lanjut mengejar kembali kakaknya John yang sudah menjadi iblis itu. Tetapi, Van gagal lagi untuk membunuh kakaknya John, dikarenakan Gong Tan sudah datang untuk membantu kakaknya John agar bisa kabur. Dan sebelum pergi, Gong Tan memberi peringatan kepada Van untuk membantunya membunuh Won Mi-ho, atau dia yang akan mati di tangannya, lalu dia pun pergi meninggalkannya. 내 손에 죽든지 아니면 내 손을 잡든지. Di keesokan harinya, John yang awalnya ingin membunuh kakaknya karena dia sudah menjadi iblis dan sudah banyak membunuh orang-orang yang ada di pulau ini. Dia pun tidak jadi membunuh kakaknya dikarenakan kasihan melihat kakaknya yang sedang menderita dan dia tidak tahu kalau dia sudah dimanfaatkan oleh Gong Tan. 나 좀 제발 죽여줘. 되돌릴 수 있어. 무슨 방법이 있지 않을까? Lalu John pun mencoba melakukan ritual pengusiran iblis yang ada di tubuh kakaknya, agar dia bisa terbebas dan menjalani kehidupan yang normal. 조금 아플 거야. 사녀가 죽여줘. Namun, dia tetap gagal mengeluarkan iblis yang ada di tubuh kakaknya walaupun sudah menggunakan berbagai metode pengusiran iblis. John yang tidak menyerah untuk membantu kakaknya, dia pun mencoba pergi menemui Van untuk meminta bantuannya, karena dia tahu kalau Van juga manusia setengah iblis. 우리 형이 날 보고 웃어주고 또 울어줬어요. 그건 네 형이 아니야. 누구보다 네가 더 잘할 텐데. Tetapi, Van juga tidak bisa membantunya, karena dia sendiri juga sudah tidak bisa kembali menjadi manusia normal lagi. 너만 더 힘들어질 거야. Lalu, John pun pergi menemui Won Mi-ho, dan menceritakan tentang apa yang terjadi kepada kakaknya. 도와주세요. 형이 악의 기운에 홀려 있어요. 뭐? Serta meminta kepada Won Mi-ho untuk membantu kakaknya, karena dia tahu kalau Won Mi-ho dulu pernah menyelamatkan muridnya yang pernah dirasuki oleh roh jahat menggunakan jiwa penyelamat yang ada di dalam tubuhnya. 한번 만나보기라도 해주세요. 그럼 그 힘이 다시 깨어날 수도 있잖아요. 아, 그래 해보자. 해보는 게 맞겠지. Sesampainya di tempat kakaknya John, Won Mi-ho pun mencoba untuk membantunya, walaupun dia sendiri juga tidak tahu bagaimana cara menggunakan jiwa penyelamat yang ada di dalam tubuhnya. Namun,
Saat Won Mi-ho baru memegang tangannya, kakaknya John tiba-tiba langsung berubah kembali menjadi iblis, dan langsung menyerang Won Mi-ho serta John adiknya sendiri, karena dia tidak bisa mengontrol tubuhnya sendiri. Untungnya, Van segera datang untuk menghadapi kakaknya John yang sudah hilang kendali itu. Hingga akhirnya, John pun dengan berat hati membunuh kakaknya sendiri, yang sudah hilang kendali dan mau membahayakan nyawa Won Mi-ho, yang mau mencoba membantunya. 자녀가 잘 자. 너 혼자 있게. Cerita ini diakhiri dengan Gong Tan yang kembali ke markasnya, untuk menemui orang-orang yang menjadi pengikutnya. Dan yang bikin kaget, di antara orang-orang yang menjadi pengikutnya Gong Tan, di situ ada Yomji yang sudah menunggunya, serta memanggil Gong Tan dengan panggilan paman. 어디 갔다 이제 와? 삼촌. Terima kasih semuanya, karena sudah menonton, and see you next time.